Buat kita semua pecinta Formula One, yakin banget kalau balapan Formula One adalah balapan paling cepat di dunia. Yakin. Pada dasarnya memang Formula One adalah olahraga motorsport paling kencang di dunia dengan kondisi di track, yang mana dia bisa berbelok dan melakukan putaran penuh di dalam sirkuit. Sebenarnya kalau balapan tercepat ya bukan F1, melainkan balapan drag Amerika. Di video kali ini kami sudah buatkan list dari balapan tercepat sampai yang terlambat. Di posisi pertama yang memiliki balapan tercepat di dunia adalah Top Fuel. National Hot Rod Association atau NHRA didirikan pada tahun 1951. Saat itu, drag racer dapat mencapai kecepatan 140 mil per jam atau sekitar 225 km per jam dalam waktu sekitar 9 detik. Ini adalah jenis akselerasi yang dapat dicapai oleh beberapa supercar modern yang legal di jalan raya. Namun hari ini, drag racing series NHRA membanggakan mobil dengan akselerasi tercepat di dunia, di mana mobil ini ditenagai oleh mesin injeksi bahan bakar supercharged berdasarkan desain Hemi Chrysler, yang mana mobil itu mengkonsumsi 15 galon bahan bakar nitromethane dalam hitungan detik. Dragster Top Fuel mampu mencapai kecepatan lebih dari 330 mil per jam atau 531 km per jam dan menempuh 1000 kaki drag strip atau 304 meter dalam waktu kurang dari 3,7 detik aja dari awal garis start. Kemudian pada tahun 2019, Brittany Force mencetak rekor tercepat dalam sejarah NHRA dengan waktu 3,569 detik dan kecepatan tertinggi 338,17 mil per jam atau 544,23 km per jam dengan mesin Advanced Auto Part Top Fuel miliknya. Kelas berikutnya dari Top Fuel adalah Funny Car, dan meskipun menggunakan sumber tenaga yang sama, wheelbase mereka lebih pendek dan cenderung memiliki kemiripan yang lebih dekat dengan kendaraan produksi. Funny Car juga dapat menembus kecepatan 330 mil per jam atau sekitar 532 km per jam. Kesimpulannya, mobil Top Fuel memiliki top speed 530 km per jam dan akselerasi dari 0 sampai top speednya hanya 3,7 detik aja. Kemudian yang kedua ada IndyCar. Mobil IndyCar telah mencapai beberapa kecepatan tertinggi di motorsport. Kecepatannya bisa mencapai 380 km per jam di beberapa lintasan lurus. Meskipun ini lebih dari yang pernah dicapai Formula One, IndyCar cenderung membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk mencapai kecepatan seperti ini. Biasanya, kecepatan tertinggi IndyCar dapat dicapai di jalur cepat oval yang besar, di mana mobil berjalan dalam pengaturan downforce terendah. Pada tahun 2020, Marco Andretti berhasil mencatat waktu yang cukup cepat di ajang Indy 500 dengan kecepatan rata-rata 327,32 km per jam selama 4 lap. Meskipun ini jauh dari rekor Airi Luyendyk yang berhasil mencatatkan rekor kecepatan rata-rata sebesar 381 km per jam dalam kualifikasi Indy 500 pada tahun 1996. Dengan total waktu dalam 4 putaran 2 menit 31 detik, yang mana ini masih tak tertandingi sampai hari ini. Kenapa IndyCar bisa cepat? Ini karena IndyCar mengadopsi lebih banyak downforce daripada Formula One. Kesimpulannya, mobil IndyCar memiliki top speed 380 km per jam dan akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 3 detik. Kemudian yang ketiga ada MotoGP, yang mana George Martin memegang rekor sejauh ini. Rekor kecepatan tertinggi untuk MotoGP dalam sesi resmi mencapai 363,6 km per jam di Mugello pada tahun 2022 selama Grand Prix Italia dengan Pramac Ducati. Dia mengalahkan kecepatan tercepat sebelumnya yang mana berhasil tercatat sebesar 362,4 km per jam yang berhasil dicatat oleh Johan Zarco di sirkuit internasional Losail di FP4 untuk GP Qatar pada tahun 2021. MotoGP secara signifikan lebih cepat daripada kelas Moto2 dan Moto3 yang memiliki kecepatan tertinggi melebihi 295 km per jam. Seperti Formula One, mesin MotoGP dapat berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu sekitar 2,6 detik aja. Tetapi, motor membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk mencapai 300 km per jam, yang mana dapat memakan waktu sekitar 11,8 detik dari posisi diam. Kesimpulannya, MotoGP memiliki top speed 363,6 km per jam dan akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 2,6 detik. Kemudian yang keempat yaitu Formula One. Mobil Formula One dapat berakselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu sekitar 2,6 detik. Ini mungkin tampak lebih lambat, mengingat kecepatan yang dapat dicapai oleh mobil Formula One. Namun, kecepatan mobil Formula One berasal dari aerodinamis. Jadi mobil F1 tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari awal. Rekor tercepat Formula One sampai saat ini
dipegang oleh Valtteri Bottas, yang mana dia berhasil mencapai 372 km per jam di Grand Prix Meksiko tahun 2016. Meskipun mobil F1 sangat cepat, tapi sayangnya mobil F1 bukanlah mobil single seater tercepat di dunia, yang mana mobil single seater tercepat di dunia masih dipegang oleh IndyCar. Walaupun F1 bukanlah mobil tercepat di lurusan, tapi waktu yang dapat dicapai mobil F1 bisa lebih cepat dari IndyCar dalam satu lap penuh. Kesimpulannya, Formula One memiliki top speed sekitar 360 km per jam, tapi entah kenapa Bottas bisa mencatat waktu 372 km per jam dan akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam 2,6 detik. Kemudian yang kelima ada WEC. Mulai tahun 2021, kejuaraan ketahanan dunia akan dibagi menjadi 4 kategori, yaitu Hypercars, LMP2, LMGTE Pro, dan LMGTE AM. Ini merupakan perubahan besar dari struktur sebelumnya, yang telah melihat mobil LMP1 mendorong batas kecepatan dalam beberapa tahun terakhir. Kamui Kobayashi berhasil mencetak rekor putaran dalam kualifikasi untuk 24 jam Le Mans pada tahun 2017 ketika ia mencatat putaran 3 menit 14 detik di Circuit de la Sarthe yang mencapai kecepatan rata-rata 251 km per jam di mobil Toyota TS030 Hybrid miliknya. Kemudian di LMP2, Nicholas Foster berhasil mencapai kecepatan 338,1 km per jam untuk Eurasia Motorsport. Penting untuk dicatat bahwa semua angka ini datang dengan peringatan dari race director, karena performa mobil WEC di setiap kelas sangat diatur untuk memastikan balapan berlangsung ketat. Kesimpulannya, mobil WEC dapat mencapai kecepatan maksimal sebesar 345 km per jam. Kemudian yang keenam ada Formula 2. Mobil Formula 2 cenderung memakan waktu untuk melakukan putaran penuh sekitar 10 hingga 15 detik lebih lambat daripada mobil Formula 1. Kita ambil contoh seperti di Grand Prix Spanyol tahun 2020. Lewis Hamilton berhasil mendapatkan pole dengan waktu 1 menit 15 detik, sementara Callum mendapatkan pole dengan waktu 1 menit 28 detik. Jika membandingkan dua mobil ini di trek yang sama dan pada akhir pekan yang sama, ini tentu aja memberikan gambaran jelas tentang kesenjangan antara keduanya. Mesin F2 dirancang agar tidak terlalu rumit dibandingkan mobil F1. Jadi kesimpulannya, Formula 2 memiliki top speed 335 km per jam dan akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam 2,9 detik. Kemudian yang ketujuh ada Super Trofeo. Super Trofeo adalah seri balapan di mana para pesaing berlomba satu sama lain dengan Lamborghini Huracan yang identik. Ada edisi terpisah dari seri ini di Eropa, Asia, dan Amerika Utara, dengan musim yang berpuncak pada final dunia yang diadakan di sirkuit berbeda setiap tahunnya. Lamborghini Huracan seperti Trofeo yang didasarkan pada versi produksi super perjalanan telah berhasil menghasilkan 620 horsepower dari mesin V10 5,2 liternya. Mobil ini dapat mencapai top speed sebesar 325 km per jam dengan akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam 3,2 detik aja. Kemudian yang ke-8 ada Isle of Man TT. Isle of Man TT memiliki reputasi sebagai salah satu balapan paling berbahaya di dunia, dengan pembalap secara konstan mengejar kecepatan 321 km per jam di beberapa bagian Snaefell Mountain Course. Pada tahun 2015, pembalap Kawasaki, yaitu James Hillier, secara singkat mencatat kecepatan sebesar 331 km per jam dengan Ninja H2R-nya. Kemudian ada rekor putaran keseluruhan dipegang oleh Peter Hickman, yang berhasil mencatat kecepatan rata-rata mencapai 217 km per jam dengan BMW S1000RR-nya pada tahun 2018. Jadi motor-motor di Isle of Man ini dapat mencapai top speed sebesar 322 km per jam. Kemudian yang ke-9 ada NASCAR. Sejak tahun 1980-an, NASCAR telah secara aktif membatasi kecepatan tertinggi mobilnya sebagai bentuk tindakan atas keselamatan pembalap. Ini terpicu setelah sejumlah insiden yang melukai penonton dan pembalap. Kemudian bobot mobil juga disesuaikan agar lebih aman. Untuk NASCAR sendiri, mobil ini berhasil mencatat kecepatan tertinggi saat ini yang tercatat di NASCAR adalah sekitar 321 km per jam, yang mana ini sedikit lebih lambat dari F1 dan IndyCar. NASCAR juga memiliki waktu akselerasi yang lebih lambat, dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu sekitar 3,4 detik. Kemudian yang ke-10 ada F3. F3 adalah kelas terbawah dari Formula 1. Yang mana mobil F3 melaju tidak secepat F2 apalagi F1. Tetapi mobil-mobil itu masih mampu mencapai kecepatan tertinggi di 300 km per jam. Hanya saja akselerasinya sedikit lebih lambat.
Dengan 0-100 km per jam diperkirakan memakan waktu 3,1 detik dan 0-200 km per jam ditempuh dalam 7,8 detik. Walaupun ini terlihat lambat, tapi tetap aja ini masih lebih cepat daripada supercar biasa yang biasa kalian temui di jalanan. Mobil F3 ditenagai oleh mesin Mecachrome 3,4 liter, 6 silinder yang menghasilkan tenaga sekitar 380 horsepower. Kemudian yang ke-11 ada DTM. Deutsche Tourenwagen Master atau DTM adalah seri mobil tour yang berbasis di Jerman, yang mana pembalap Robin Frijns berhasil mendapatkan pole position di sesi kualifikasi untuk Audi dengan catatan waktu 2 menit 0,5 detik. Mobil DTM tahun 2020 cukup cepat sebenarnya kalau mengacu data yang berada di atas kertas. Mobil-mobil ini dapat menembus kecepatan 300 km per jam. Kemudian selanjutnya dan yang terakhir ada WRC. Pada tahun 2017, stage WRC Rally Swedia dibatalkan karena kekhawatiran panitia kalau mobil generasi terbaru yang memiliki lebih banyak tenaga dan aerodinamis yang lebih baik menghasilkan tenaga yang cukup besar dan mobil terlalu cepat. Walaupun tidak keseluruhan stage yang dibatalkan, karena di balapan rally itu tercatat Otanak dari M-Sport dapat menyelesaikan spesial stage 9 dengan kecepatan rata-rata 137,84 km per jam. Dan Direktur Rally FIA, Jarmo Mahonen, mengatakan pada saat itu bahwa mobil apapun yang melebihi kecepatan 130 km per jam, mobil itu terlalu cepat. Ya memang sih, jenis kecepatan ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan motorsport yang lainnya. Ya karena ada beberapa alasan. Karena rally adalah balapan di trek yang cenderung rusak. Kemudian pembalap tidak begitu mengetahui kondisi trek, yang mana harus dibantu dengan co-driver untuk mengetahui belokan selanjutnya. Jadinya kecepatan rally sampai saat ini masih dibatasi. Jadi itulah list urutan kejuaraan motorsport di dunia yang paling cepat di dunia. F1 sampai saat ini masih menduduki peringkat keempat bahkan di bawah MotoGP. Ya tapi tetap aja, ini kan kita berbicara top speed. Kalau dibandingkan dengan waktu putaran penuh, ya tentu aja Formula One adalah balapan tercepat di dunia. Karena F1 dapat melahap tikungan dengan sangat cepat. Dan kalau dibilang balapan apa yang paling cepat di track, ya jawabannya sudah pasti 100% Formula One. Oh iya, buat kalian suka video tentang membahas budaya mobil, kalian bisa menonton video kami di channel satunya lagi ya, yang nama channelnya Fusebox. Jangan lupa di subscribe juga ya. Jadi bagaimana menurut kalian dengan kesimpulan video ini? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.